Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya dengan nikmatnya, taufiknya, dan rahmatnya kita semuanya dikumpulkan, diberi kekuatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menambah iman, menambah ilmu yang bermanfaat, yang bisa melembutkan hati kita, menyuburkan iman kita, mengingatkan kita dari kelalaian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya butuh untuk duduk bersama menambah keimanan kita. Dahulu sahabat Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, apabila bertemu, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk untuk menambah iman. Karena iman manusia pasang surut. Iman manusia kadang bertambah dan kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat perlu bagi kita untuk melembutkan hati kita dengan duduk dalam majelis ilmu, bersimpuh di taman dari taman-taman surga untuk mengingatkan hati kita yang lalai, untuk melembutkan hati kita yang keras. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, carilah hati kalian di 3 tempat. Di majelis ilmu, di saat membaca Al-Quran, dan di saat kalian sedang sendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian tidak mendapati hati kalian bergetar di 3 tempat ini, yaitu di saat di majelis ilmu, di saat membaca Al-Quran, dan di saat kalian sedang sendirian bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kalian hati, karena sesungguhnya kalian tidak memiliki hati. Hati yang sesungguhnya, hati yang sehat, hati yang hidup adalah hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu ingat kepada akhirat, yang selalu ingat kepada kematian, sehingga menumbuhkan semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat. Merekalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang yang paling cerdas menurut Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Dalam setiap peristiwa pasti ada pelajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Seringkali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan kepada kita. Tapi jarang di antara kita merenungi dan menghayati pesan-pesan yang Allah kirimkan kepada kita. Kita sering membaca pesan-pesan yang ada di HP kita. Kita membacanya, menghayatinya, dan membalasnya, meresponnya. Tapi jarang di antara kita yang membaca pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Man kana dza fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa yang di sekitarnya. Beberapa hari yang lalu kita semuanya mendengar, kita semuanya membaca berita yang sangat dahsyat yang menimpa negeri kita, khususnya di Jawa Barat, ya, yaitu berita tentang gempa. Banyak yang meninggal dunia, kurang lebih 270-an sampai saat ini yang meninggal dunia. Itu pun yang terhitung. Masih banyak yang tertimbun. Banyak yang terluka-luka. Banyak yang mengungsi. Banyak yang hancur rumahnya. Dan begitu banyak hal-hal lain yang kita baca dan kita dengar. Hanya masalahnya adalah apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini, dari peristiwa ini. Apakah kita hanya menganggapnya seperti angin yang datang dan berlalu begitu saja? Ataukah kita menjadi orang-orang yang cerdas? Orang-orang yang bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari peristiwa yang merupakan pesan yang Allah kirimkan kepada kita. Inilah yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan dengan membahas ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin ingat kepada akhirat. Kita semakin semangat mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Pembahasan kita kali ini insyaallah taala ada apa dengan gempa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bencana demi bencana seringkali menimpa negeri kita akhir-akhir ini secara bertubi-tubi. Entah itu tanah longsor, tsunami, kebakaran, gunung meletus, banjir, ya, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita harus memahami bahwa di balik bencana demi bencana ini ada pelajaran-pelajaran, ada ibrah, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita agar kita merenunginya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, ya, musibah demi musibah tentu tidak kita inginkan. Tapi Allah SWT menghendakinya karena di dalam peristiwa-peristiwa tersebut terkandung hikmah, pelajaran, ibrah bagi kita. Maka hendaknya bagi kita untuk introspeksi diri, berbenah diri, memperbaiki diri kita dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya pesan-pesan yang Allah kirimkan kepada kita. Jangan kita menganggap bahwa semua ini hanyalah angin yang berlalu begitu saja. Jangan kita menganggap semua ini hanyalah faktor alam saja. Ya, bencana alam. Nggak ada kaitannya dengan dosa. Nggak ada kaitannya dengan kemaksiatan dan kekurangan yang dilakukan oleh hamba. Itu karena mungkin gunungnya sudah tua, mungkin karena tanahnya, mungkin karena lautnya, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah suatu kelalaian, bahkan kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bencana tidaklah Allah turunkan kepada kita kecuali karena dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba. Allah mengirimkannya kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Jadi tidak semua dosa yang diperbuat oleh manusia Allah kirimkan bencana. Andai saja setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia Allah balas dengan bencana, setiap detik akan turun bencana kepada kita. Karena kita banyak berlumuran dengan dosa. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa perbuatan manusia. Allah kirimkan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali meramaikan masjid-masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan yang Allah kirimkan supaya kita sadar dari kelalaian kita. Sebelumnya, mungkin masih bulan ini ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan gerhana. Ya, beberapa waktu yang lalu, hari Selasa malam Rabu itu, ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ada gerhana bulan. Ada apa dengan gerhana bulan? Ini juga tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana bulan, matahari. Kemudian Nabi SAW berkhutbah. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. La yankashifani limauti ahadin wala lihayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari tidak terjadi karena lahirnya atau matinya seseorang. Wa innama yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Tetapi gerhana itu Allah kirimkan kepada manusia untuk memberikan peringatan kepada mereka. Untuk memberikan rasa takut kepada mereka. Agar mereka kembali kepada Allah SWT. Makanya ketika kita melihat gerhana, apa yang disyariatkan? Ya, kita disuruh oleh Nabi SAW, fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ilas shalah. Kalau kalian melihat gerhana, segeralah kalian sholat. Artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sholat, banyak dzikir, banyak sedekah, banyak doa, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adanya
gempa, adanya tsunami, adanya banjir, adanya longsor, adanya musibah demi musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, terutama di negeri kita ini, ya, hendaknya menjadi bahan introspeksi, muhasabah bagi kita. Lebih-lebih kita sekarang di akhir tahun, mari kita muhasabah. Ya. Sebab tidaklah terjadi sebuah musibah kecuali karena dosa. Makanya dulu para ulama ussalaf, ulama-ulama dulu, kalau mereka mendapatkan musibah, mereka langsung introspeksi. Ya. Menyalahkan diri mereka, bukan menyalahkan yang lain. Kita ini kadang-kadang kalau ada gerhana, kalau ada tsunami, kalau ada banjir, kalau ada meletus gunung, seringnya yang disalahkan adalah orang lain, atau yang disalahkan adalah makhluk lain. Ada tsunami sing disalahno laute, ya. Ada longsor yang disalahkan tanahnya, ya. Ada gempa yang disalahkan, ya, buminya. Ada banjir yang disalahkan hujannya. Ada kebakaran yang disalahkan apinya. Padahal api, laut, hujan, semua itu hanyalah tentara-tentara Allah. Makhluk-makhluk Allah SWT. Siapa yang memerintahkan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk siapa yang memerintahkan bumi untuk memuntahkan isi perutnya? Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tatkala bumi diguncangkan, ya, dan dia memuntahkan isi perutnya, dia mengabarkan kepada manusia bahwa Allah lah yang memerintahkannya. Ini perintah Allah SWT. Dia hanya menjalankan instruksi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini penting sekali untuk menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Jangan menganggap semua yang terjadi hanyalah faktor alam semata. Ya. Jangan hanya menganggap ini hanya bencana alam saja. Enggak ada kaitannya dengan dosa. Enggak ada kaitannya dengan maksiat. Ya, enggak. Lihat para ulama. Ibnu Sirin mengatakan, saya tahu dosa apa yang menyebabkan aku sekarang memikul hutang. Beliau di akhir hayatnya banyak utang. Ya. Beliau introspeksi diri. Kenapa kok saya banyak utang? Kata beliau, karena dulu 4 tahun lalu saya pernah ngomongin orang, menghina orang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Akhirnya dibalas. Ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, aku dulu menghafal Al-Qur'an. Namun, ya, kini aku rusak hafalannya atau hilang hafalan Al-Qur'anku dikarenakan aku menerima kantong uang. Ya. Yakni menerima ya uang yang tidak semestinya. Itulah yang kemudian menyebabkan dia ya, hilang sebagian hafalan Al-Qur'annya. Maksudnya adalah kalau para ulama dulu mereka itu introspeksi diri. Kalau ada musibah, ada kecelakaan ya yang menimpa diri mereka, mereka introspeksi diri, muhasabah. Ya, yang disalahkan adalah apa? Diri mereka sendiri. Bahkan dulu menarik, para ulama dulu sampai rumahnya kemasukan tikus saja itu introspeksi diri. Oh, ini gara-gara apa? Dosa saya. Ya, jadi mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Padahal mereka ahli ibadah. Mereka itu orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari dosa. Tapi begitulah.
Ya, mereka selalu menyalahkan diri mereka, merasa bahwa ibadah mereka masih kurang. Berbeda dengan kita sekarang. Amal kita dikit. Kita banyak melakukan maksiat. Tapi ya, ketika terjadi musibah, jarang di antara kita yang menyalahkan diri sendiri. Yang kita salahkan adalah orang lain. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan peristiwa gempa ini sebagai bahan introspeksi dan pelajaran bagi kita. Jangan menganggap ini hanya sekedar faktor alam saja. Ini kita kalau baca komentar ya di media sosial, di TV dan sebagainya, rata-rata yang dibahas itu adalah oh ini karena faktor ya tanahnya, oh ini karena faktor ini itu. Enggak ada yang mengkaitkan hal ini karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, baik itu syirik, baik itu bid'ah, baik itu maksiat. Jarang yang mengaitkan hal itu dengan dosa-dosa. Oh ini teguran dari Allah supaya kita taubat. Jarang yang mengingatkan hal itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ya, hendaknya hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Gempa bumi perlu diketahui belum pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, gempa itu belum pernah terjadi di zaman Nabi. Pertama kali terjadi gempa di zaman Islam itu pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan dalam athar bahwa pernah terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab sehingga merobohkan beberapa pagar kota Madinah. Akhirnya Umar pun berkhutbah. Kata Umar, ya, wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Alangkah cepatnya kalian berubah. Wallahi, andaikan terjadi lagi gempa di kota Madinah, maka saya akan keluar dari Madinah. Ya, ini menunjukkan kecerdasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gempa itu belum pernah terjadi di zaman Nabi. Maka ketika terjadi pada zaman dia, itu berarti ada yang salah. Ada yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ya di zamannya. Yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Umar sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan gempa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adanya gempa ya, ini menyimpan beberapa hikmah, pelajaran. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas. Yaitu orang-orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa yang ada di sekitar kita. Ya, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa gempa ini? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama, peristiwa ini menjadikan kita seorang muslim semakin yakin bahwa yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu apa? Lemah, kerdil, hina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kuat, zat yang maha kaya. Walaupun semua orang ya sudah mengantisipasi dengan kecanggihan teknologi mereka, kalau Allah sudah berkehendak terjadi gempa, nggak ada satupun yang bisa menangkisnya. Jepang misalkan, yang dikenal
ya, kemajuan teknologinya, ya, masih banyak, masih sering terjadi gempa di negeri sana. Sekarang banyak orang sombong dengan teknologi, dengan kemajuan modern, ya, alat-alat modern, alat-alat yang begitu canggih. Tapi adakah semua itu bisa menahan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah berkehendak terjadi, ya, tidak ada yang bisa untuk apa? Menangkisnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa zat yang maha kuat hanyalah Allah. Ya. Sehingga ini menjadikan kita bergantung hanya kepada Allah saja. Bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada kecanggihan teknologi. Ya. Nah, ya, boleh orang kemudian mengambil sebab, tapi jangan bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa gempa ma'asyiral muslimin menjadikan kita harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita sadar dari kelalaian kita. Ya. Makanya musibah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kadang orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah kecelakaan. Tujuannya apa? Supaya dia sadar. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sakit supaya dia sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Kata para ulama, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik ketimbang nikmat yang melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dikasih musibah, tapi dengan musibah itu kita semakin sadar, ya, dari kelalaian kita, kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih baik ketimbang kita dimanjakan dengan kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jadikan peristiwa ini sebagai peringatan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kata Allah, tidaklah aku mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai tahwif, peringatan untuk menakut-nakuti hamba-hambaku. Maka jangan sampai kita, naudzubillah min dzalik, ditegur oleh Allah SWT, dikirimkan pesan oleh Allah SWT supaya kita kembali kepadanya, tapi kita nggak sadar. Kita hanya menganggap itu fenomena alam saja. Itu hanya bencana alam saja, nggak ada kaitannya dengan perbaikan diri kita. Hati-hati. Ini menunjukkan bahwa kita apa? Keras hati. Ini menunjukkan bahwa hati kita sakit. Ini menunjukkan bahwa hati kita mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Andai saja tatkala datang teguran peringatan kami kepada mereka, lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Tapi nyatanya hati mereka keras, hati mereka membatu, hati mereka membeku, dan setan menghiasi perbuatan dosa-dosa mereka. Dianggap baik. Mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa, dianggap apa? Baik, diperindah sama setan. Waliyadu billah. Ya, inilah musibah di atas musibah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kirimkan musibah kepada kita, tapi itu tidak menyadarkan kita. Kita terus bergelimang dalam kelalaian. Kita terus bergelimang dalam dosa. Innal halakata
kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya musibah di atas musibah, kalau orang terus bergelimang dalam dosa, tatkala bencana menimpanya. Artinya Allah sudah tegur dia supaya sadar, tapi dia nggak sadar-sadar juga. Itu musibah di atas musibah. Jadi gempa itu musibah. Tapi kalau kita dikasih musibah, tapi kok nggak menyadarkan diri kita, ini musibah yang lebih parah. Kenapa? Karena harusnya musibah itu menjadikan kita sadar, menjadikan kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ya, di antara hikmah dari adanya gempa, peristiwa gempa mengingatkan kita akan nikmat berupa menetapnya bumi. Ya, coba kita bayangkan. Orang dikasih gempa udah langsung banyak yang mati, banyak yang terluka, banyak yang hancur rumahnya. Listrik mati, ya, banyak kekacauan-kekacauan. Itu baru sekejap aja. Belum, ya, dengan goncangan-goncangan yang sangat dahsyat. Apalagi goncangan dan gempa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara." Kata Allah dalam surat Al-Hajj, "Wahai sekalian manusia," di ayat yang pertama, "bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya hari kiamat itu, goncangannya, gempa di hari kiamat itu sangat dahsyat. Sampai-sampai wanita yang sedang menyusui lupa dengan bayinya. Sampai-sampai wanita yang hamil menggugurkan janinnya. Kau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Kayak orang mabuk, padahal enggak. Kenapa? Mereka semuanya pada bingung kemana mereka harus berlindung, kemana mereka harus berlari. Kita kalau pas lagi gempa atau tsunami itu ya, itu orang sudah nggak peduli. Yang penting bagaimana selamat. Ya, saya pernah ke Lombok pas lagi gempa dulu, kemudian ya pas Semeru juga. Itu kita tanya, mereka langsung kabur, ya, nggak peduli lagi dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya. Yang penting bagaimana dia selamat. Itu baru gempa di dunia, apalagi gempa di akhirat nanti. Maka gempa ini mengingatkan kita kepada akhirat, ya, mengingatkan kita, ya, bahwa dunia ini hanyalah sementara, ya, nggak ada yang pantas kita sombongkan. Mana orang yang dahulu menyombongkan dengan rumahnya yang megah, mana yang dahulu mereka sombong dengan mobil mewahnya, mahalnya. Terkena gempa, lenyap semuanya. Habis semuanya. Nggak ada yang pantas disombongkan. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ya, peristiwa gempa ini ya mengingatkan kita ya akan kematian. Akan kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat apa? Penghancur kelezatan. Saudara-saudara kita ya yang kemarin terkena gempa, bahkan menjadi korbannya, apakah mereka mengira bahwa mereka akan mati? Mereka nggak mengira. Ya, nggak taunya ternyata ajal mereka sudah dekat. Nggak taunya malaikat maut sudah mengintai mereka. Maka begitulah kematian. Kematian itu ya datang tiba-tiba. Tidak nunggu kita harus tua. Tidak nunggu kita harus sakit parah terlebih dahulu. Enggak.
Oleh karenanya kita nggak boleh tertipu dengan badan kita yang sehat, dengan kita yang masih muda. Enggak. Kita semuanya harus mempersiapkan diri kita. Tidak boleh merasa aman. Wah, itu kan Jawa Barat. Kita di Jawa Timur masih jauh. Nggak boleh. Kita nggak boleh merasa aman. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana bisa juga terjadi pada kita. Ya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrawa fala ya'manu makrawahi illa al-qaumul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah penduduk desa itu merasa aman kalau peringatan kami akan datang kepada mereka di waktu malam saat mereka lelap tidur? Apakah penduduk desa merasa aman tatkala peringatan kami datang kepada mereka saat pagi ketika mereka sedang asik ya bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi mari kita jadikan semua ini sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi kita semuanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada akhirat, untuk ingat kepada kematian, ya, dan mari kita jadikan sebagai penyemangat motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, mempersiapkan bekal untuk setelah kematian kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa musibah yang terjadi itu adalah dikarenakan apa? Dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah menimpa kalian kecuali disebabkan karena dosa-dosa kalian. Itu pun Allah sudah memaafkan sebagian besar dosa kalian. Itu Allah sudah banyak ngampunin kita. Kalau seandainya dosa kita langsung diturunkan bencana, habis kita. Ya, Allah sudah banyak mengampuni kita. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la yusibu rajulan khadasu udin wala athratu qadamin wala ihtilaju irkin illa bidanbin wa ma ya'fu wahu aktar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, telapak kaki tergelincir dan urat terkilir, melainkan itu disebabkan karena dosa. Dan Allah memaafkan lebih banyak dari dosa manusia. Jadi, ya, semua musibah yang menimpa kita itu dikarenakan dosa-dosa kita. Makanya salah satu hikmah adanya musibah itu adalah apa? Pelebur dosa. Kalau kita sabar, ya, tegar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi pelebur dan penghapus dosa-dosa kita. Intinya, dosa adalah biang musibah. Kalau ada yang mengatakan, emang dosa apa yang kita lakukan? Kok sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana? Jawabannya apa? Banyak. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu apa? Banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan satu persatu banyak. Ya, ada baiknya kita membaca kitab misalkan Al-Qabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, di situ ada 100 dosa besar. Kalau kita baca hampir semua dosa yang disebutkan di dalam buku tersebut ada di negeri kita. Ya, mulai dari syirik, mulai dari sihir, perzinaan, minum khamr, pembunuhan, riba, khamr dan lain sebagainya. Merajalela. Perjudian, ya. Hanya saja ada beberapa dosa memang yang paling banyak menyebabkan bencana. Ya, kita sebutkan sebagian contoh saja supaya kita sadar. Karena sebagian orang kadang nggak sadar. Emang dosa apa yang saya lakukan? Perasaan nggak pernah dosa. Ya. Di antara
contoh adalah perbuatan syirik. Ini banyak orang melakukan kesyirikan. Ini adalah salah satu biang ya bencana. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 25. Mimma khati'atihim ughriku fa'udhilu nara. Karena dosa-dosa syirik yang mereka lakukan. Ini kaum Nabi Nuh. Maka mereka ditenggelamkan. Jadi karena mereka melakukan perbuatan syirik, akhirnya ditenggelamkan sama Allah SWT. Ini kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan kesyirikan di negeri kita begitu banyak. Masih banyak orang yang ya minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada orang yang sudah mati. Masih banyak yang kirim tumbal sesajen. Masih banyak yang percaya kepada dukun, peramal, ya. Dan semua itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa juga adalah menyalahi perintah Rasulullah SAW. Ya, menentang Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah SWT orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Ya, takut kalau tertimpa fitnah dan tertimpa kepada mereka musibah. Nah, sekarang banyak orang menolak hadis Nabi, merendahkan sunnah Nabi hanya dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Ya, ketika sampai kepada mereka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tolak mentah-mentah dengan akalnya. Ya, oh ini nggak masuk akal, pakai akal dong. Ya, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang menolak perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan akal, logika, hawa nafsu. Dan ini adalah salah satu sebab apa? Musibah. Yang ketiga, maraknya nyanyian, alat musik, khomer, miras. Ini juga salah satu sebab banyaknya musibah demi musibah, termasuk gempa. Rasulullah SAW bersabda, "Fi hadhil ummati khasfun wa mashun wa qadf." Di tengah umat ini akan ada azab berupa pembenaman ke dalam bumi. Ini gempa. Ya. Ini bahkan di sebagian peristiwa ini sampai rumah itu nggak kelihatan, Pak. Hilang. Ya. Di Palu, termasuk di Semeru pernah kita ke sana itu. Beberapa rumah itu sampai nggak ada, hilang, ya, terpendam, ya. Nah, faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah wa mata dzalik? Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, idza dhaharatil qiyanu wal ma'azif wa syuribatil khumur. Ya, kapan itu terjadi? Kalau bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, biduan-biduan wanita, alat-alat musik, ya, miras-miras diminum. Nah ini. Kalau sekarang banyak orang, ya, malah menggandrungi biduan-biduan wanita, penyanyi-penyanyi, ya, senang dengan musik, senang dengan nyanyian daripada dengan Al-Quran, ya, belum lagi miras, ya, khamar, narkoba, ya, ataupun minuman-minuman yang memabukkan. Semua ini adalah sumber dari bencana. Demikian juga maraknya zina dan riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma dhahara riba waz zina fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak riba dan zina merajalela di suatu tempat kecuali, ya, mereka mengajak diri mereka diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, ya, di antara dosa juga yang mengundang bencana adalah durhaka kepada orang tua. Isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya
al-baghyu wa uququl walidain. Ada dua dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia. Zalim kepada manusia dan durhaka kepada orang tua. Karena banyak juga anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Ini juga termasuk ya dosa-dosa pengundang bencana yang harus diwaspadai. Baik. Ketika terjadi bencana seperti gempa, apa yang mesti kita lakukan? Ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan di saat gempa terjadi, di saat ya musibah silih berganti. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan, faktor utama terjadinya gempa adalah dosa. Maka solusi, obat penawar supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bencana dan supaya bencana yang telah Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa lidzanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Ya, tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat bencana kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaknya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ya, taubat dari syirik, taubat dari bid'ah, taubat dari zina, riba, ya, khamr dan lain sebagainya. Harus taubat. Dan syarat taubat yang pertama harus menyesal. Menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ya, kita bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Ya, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, mengiringinya dengan amal-amal kebajikan. Mengiringinya dengan amal-amal kebajikan. Karena amal kebajikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Dan jika itu berkaitan dengan dosa kepada manusia, maka kita harus minta maaf, mengembalikan. Kalau itu mencuri misalkan, kita harus kembalikan. Tidak cukup dengan istighfar saja, tapi harus kembalikan. Karena itu berkaitan dengan hak manusia. Yang kedua, di antara amalan yang harus kita lakukan saat gempa terjadi adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak doa, zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menurunkan bencana itu adalah Allah. Dan yang bisa melindungi kita dari bencana hanya Allah. Dan yang bisa mengangkat bencana hanyalah Allah SWT. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis. Inna du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat dari musibah yang belum terjadi dan musibah yang sudah terjadi. Maksudnya kalau belum terjadi supaya enggak turun kepada kita. Kalau itu sudah terjadi supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Maka hendaknya bagi kalian wahai hamba-hamba Allah perbanyak apa? Doa. Lebih-lebih kita sekarang di musim hujan, sering hujan, manfaatkan musim hujan untuk banyak doa. Karena turunnya hujan itu salah satu waktu momentum mustajabnya doa. Sintani la turaddan. Kata Nabi ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Ya. Demikian juga zikir kepada Allah. Perbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, karena zikir itu bisa menyelamatkan kita dari bencana.
Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia dimakan oleh ikan besar. Bayangkan. Ada orang dimakan oleh ikan. Di dalam perut ikan tersebut. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam berdoa. Ya, tidak frustasi. Tidak pesimis. Dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhanak inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang zalim. Makanya dengan sebab Nabi Yunus alaihissalam berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkannya. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut. Tetapi karena Nabi Yunus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyelamatkannya. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Sehingga kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena istighfar ma'asyiral muslimin ini termasuk tameng dari bencana. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka kalau kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ini tameng yang pertama, yaitu apa? Keberadaan Nabi. Allah nggak mungkin mengadab suatu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad, karena Allah sayang sama Nabi Muhammad. Ini tameng, tapi tameng ini cuma sementara. Karena Nabi sekarang udah meninggal dunia. Ya. Maka kita butuh kepada tameng yang kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selagi mereka apa? Memohon ampun kepadanya. Inilah tameng yang kita butuhkan saat ini. Banyak apa? Istighfar kepada Allah SWT. Yang keempat, yang hendaknya kita lakukan di saat gempa adalah banyak sedekah. Banyak sedekah. Terutama kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya. Sisihkan sebagian harta kita untuk membantu korban-korban saudara-saudara kita yang terkena bencana. Mereka sangat butuh uluran tangan kita. Ya, banyak rumah mereka yang hancur. Ya, pekerjaan-pekerjaan mereka hilang. Banyak mereka yang sakit. Ya, seorang mukmin harus saling bahu-membahu, saling membantu antara satu dengan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesusahannya besok pada hari kiamat. Ya, karena kita umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada salah satu anggota tubuhnya yang terluka, yang terasa sakit bukan hanya yang terluka saja. Semua tubuh merasakan sakit. Kalau kaki kita kena paku, yang terasa panas bukan kaki saja. Seluruh tubuh terasa panas. Maka kita pun demikian. Ya, maka hendaknya kita punya kepedulian. Punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Ya, sisihkan sebagian harta kita untuk membantu mereka. Mudah-mudahan ya, sedekah kita, bantuan kita, walaupun gak seberapa, ya selama itu ikhlas karena Allah SWT bisa menjadi apa? Tabungan pahala yang akan kita petik ya kelak di akhirat. Yang kelima, hendaknya bagi kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
ya, mengingatkan, saling memberi nasihat, berdakwah. Jadi kemungkaran itu diingatkan, bukan dibiarkan. Kalau ada yang salah, jangan dibiarkan. Sekarang banyak orang, udahlah, ya, hak asasi manusia, bebas, biarkan saja, ya. Karena inilah kemudian Allah menimpakan teguran. Harusnya kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau ada saudara kita yang mau terjerumus dalam jurang, hendaknya bagi kita untuk mengingatkannya, menyelamatkannya. Ya, begitu juga ketika ada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam dosa, maksiat, hendaknya bagi kita untuk mengingatkannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengingatkan antara satu dengan yang lain, maka yang terkena musibah bukan hanya mereka saja, tapi kita yang mendiamkan juga akan terkena musibah. Ibaratkan kita kalau di satu pesawat, kalau ada orang yang mau merusak, tapi yang lainnya diam, ya, yang jatuh bukan hanya yang merusak saja, semuanya kena. Kalau ada mereka di satu kapal, kemudian ada yang bocorin, terus dibiarkan begitu saja, ya, yang tenggelam bukan hanya yang bocorin, semua penumpang akan tenggelam. Begitupun kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau ada saudara kita yang lalai, ya, menyimpang, ya, tarik ke jalan yang lurus, ingatkan dia, nasihati dia, ya, dengan lemah lembut dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Terakhir, jangan menambah bencana di atas bencana. Sebagian orang pinginnya untuk menghilangkan bencana, tapi dengan cara-cara yang tidak tepat. Akhirnya justru malah menambah bencana. Tadi sudah kita sampaikan cara-cara untuk menangkal bencana. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan zikir, dengan doa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sebagian orang enggak, malah menambah bencana di atas bencana. Ketika terjadi bencana, mereka malah kirim tumbal dan sesajen. Ketika terjadi tsunami dulu, orang malah bilang, ini karena jinnya ngamuk, kurang tumbal, kurang sajen. Akhirnya apa? Ya, dikasih sajen. Akhirnya tambah parah. Masih ingat dulu di Lapindo? Ya, di Lapindo. Ya, berapa kepala sapi, ya, yang ditaruh. Apakah menyelesaikan? Enggak, justru semakin parah. Ya. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah SWT. Enggak boleh kita menyembelih untuk selain Allah SWT. Tidak boleh, ya, kirim tumbal sesajen yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Demikian juga di antara yang perlu diingatkan adalah acara-acara undangan doa bersama. Ngumpul semuanya doa bersama untuk, ya, menghilangkan bencana. Ya, ini termasuk perbuatan yang baru dalam agama. Perbuatan bid'ah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Doa bagus, tapi caranya bukan dengan, ya, doa ngundang di satu tempat bersama-sama, ya, untuk menghilangkan bencana. Justru itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, menambah iman bagi kita, menjadi peringatan, ya, mengingatkan kita dari kelalaian kita, dan semoga ini memotivasi kita untuk beramal saleh, ya, untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Dan jangan lupa, ya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa, ya, sekarang,
kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yang meninggal dunia di antara mereka dan menyembuhkan yang terluka di antara mereka dan mengganti yang terkena dampaknya dengan ganti yang lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.